para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita dalam segmen ketiga dan segmen terakhir untuk episode ini. Masih kita lanjutkan untuk episode berikutnya. Dan topik kita adalah, is your life balance? Apakah hidup kita balance atau tidak? Tadi kita tidak hanya ngomong tentang pribadi, tadi juga kita ngomong ke corporate aspect karena kita businessman, ya. Bagaimana kita bisa membantu orang lain juga ikut balance gitu. Sehingga pertanyaannya masuk kepada bagaimana kita menerapkan ini dalam perusahaan kita kalau kita jadi pimpinan perusahaan, ya. Dan artikel ini mengambil artikel dari Harvard Business Review yang berjudul Be a Better Leader, Have a Richer Life, yang ditulis oleh Stuart Friedman, profesor dari Stanford University. Pak, kita lanjutkan yang kedua. Ada nggak hubungannya balance ini sama kultur? Maksudnya kita tadi lihat kultur Jepang itu kultur yang bekerja sangat keras. On the other hand, misalnya banyak komplain juga bahwa orang Jawa lah misalnya, itu kerjanya tuh paling enak gitu loh, kita banyak dengar banyak contoh ya, misalnya yang udah terkenal lah tukang bakso gitu ya, yang laku gitu ya jualannya jam 8 pagi jualan bakso laku, jam 11 sudah habis ya, masih banyak yang mau beli tapi sudah habis. Kalau ditanya kenapa sih nggak nambah stok baksonya, kenapa nggak jualan sampai jam 2, jam 1 gitu ya, mereka bilang, ya udah cukup lah segini ya, saya harus pulang ketemu keluarga, ya main sama anak-anak, terus ke pasar untuk besok lagi jualnya. Very balance itu kalau kita mau lihat dari sudut ini gitu kan. Tapi banyak orang yang pengen mengutik-utik ini, kenapa dia nggak bisa kerja lebih panjang gitu, lebih produktif gitu kan. On the other side, orang Jepang tuh katanya ya family itu malah bangga kalau suaminya nggak pulang-pulang gitu karena kerja gitu. Gimana Pak? Ya, kalau saya bilang kultur pasti kultur. Cuman saya mau benahin dulu bahwa kerja long hours kayak Jepang sampai malam di Jepang ya. Orang Jepang yang di sini nggak juga sih. Saya juga partnernya Jepang. Tapi Jepang sama orang Jawa. Doesn't mean kalau kerja panjang itu life nggak balance loh. Karena balance bukan soal panjangnya. Kan? Panjang kan one side. Dia panjang bisa kalau terus online sama keluarganya, bisa keep in touch segala macam. Bukan soal teorinya demikian, tapi kenyataannya kan bukan, kerjanya memang dia sepat sama family kan. Tapi bisa juga Sabtu Minggu, begitu Sabtu Minggu dia long hours juga sama keluarga. Sabtu Minggu kalau nggak salah orang Jepang main golf ya. Di Jepang luxury bisa gitu. Itu hanya golongan tertentu bisa gitu. Jadi kalau saya bilang bukan hanya panjang lebarnya, tapi balance itu bukan soal waktu allocated seperti ini. Balance juga berbicara soal kualitas. Jadi kalau saya memang kulturnya Jepang itu long hours di Jepang ya, karena mereka memang gayanya begitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara productivity, belum tentu productivity dibandingin dengan yang short hours. Sebaliknya orang Jawa tadi pendek, belum tentu dia malah di rumah, belum tentu dia balance, nggak komunikasi kok, cuman tidur, ngobrol hai, itu bukan tentu balance loh. Belum tentu anaknya memiliki bapak, walaupun dia secara fisik di rumah. Kalau dia bapaknya nonton TV, kalau kita dia pulang cepat 6:30 terus nonton TV sendiri, bukan life balance. Saya bilang sama itu kan kita ngomong kualitas ya, tapi kuantitas juga menentukan ya, maksudnya bagaimana kita punya waktu untuk ngobrol, bagaimana bisa ngobrol kalau waktunya aja nggak ada gitu kan misalnya. Cuma gitu tidak trade off kan. Cuman makanya Pak, poin saya aja, belum tentu orang yang misalkan dari pulang di rumah lebih awal itu juga bisa balance. Kalau di rumah dia juga mengerjakan kerjaan yang dia lakukan, nonton TV berjam-jam segala macam. Jadi nggak ada waktu komunikasi. Jadi time is one thing but not tapi mungkin nggak gini Pak. Tadi kan kita ngomong, kita kontraskan tuh Jepang sama Jawa gitu ya. Tapi mungkin kan ini sebenarnya bukan masalah Jepang atau Jawa, tapi masalahnya level ekonominya yang beda gitu ya. Bahwa ada makin tinggi jabatannya katanya kan makin perlu waktu lebih banyak untuk kerja, sehingga waktu untuk keluarga sendiri. Sebetulnya harusnya, tapi kenyataannya kan demikian kan, kenyataannya demikian. Dan justru orang yang sebenarnya udah banyak uangnya gitu kan, udah lebih mapan, harusnya they have more time for family, tapi kenyataannya mereka malah lebih indulge ke dalam kerja. Nah, on the other side, orang yang baru memulai karirnya, kalau dia mau balance ya kapan punya duitnya gitu kan, kapan dia ngejar uangnya gitu kan. Ada nggak hubungannya sama ini Pak, sama level Maslow gitu? Nggak ada. Kalau saya itu masing-masing orang harus menentukan dari awal. Jadi nggak ada kaitannya lah, makin tinggi orang makin kaya nggak makin stop. Bisa kayak Anda tadi bilang, makin kaya malah ketakutan turun sehingga dia kerja makin keras lagi. Jadi nggak menikmati hidup.
ya. Orang yang dari bawah juga sama. Jadi itu bukan soal seberapa banyak Anda punya, seberapa banyak besar. Itu adalah masalah personal kok. Jadi buat saya itu individu to individu. Kita nggak bisa bedakan. Makin dia sadar bahwa life balance itu adalah target yang harus dia capai dalam hidup. Tidak level itu nggak mengaruhi. Walaupun ada di bawah, di atas. Karena ini sudah prinsip hidup, ya. Prinsip hidup yang Anda mau lakukan. Jadi saya nggak believe, saya punya banyak teman juga yang makin tinggi juga makin balance, makin rendah juga makin nggak balance juga banyak. Jadi itu adalah prinsip hidup masing-masing dan itu tidak mempengaruhi. Paling bagus adalah mereka dibukakan. Yang kedua, Dok, menariknya banyak orang nggak sadar aja. Jadi kalau sudah dibukakan hal ini, mungkin dia bisa berubah. Kami sudah train ini 2.000-3.000 orang ya di Camp Sukses Sejati soal work balance ini. Mereka baru banyak yang baru tahu, oh harus begitu ya ternyata ya. Oh harus begini ya. Itu pun baru lihat. Tapi setelah mereka dibukakan 2.000, at least mereka sadar mau berbuat sesuatu. Jadi banyak orang yang bisa terbuka setelah mereka mendengar. Oke, Pak Paulus, kita harus summarize episode ini karena episode ini harus ditutup untuk lanjut ke dalam episode berikutnya di minggu depan. Jadi para business leaders dan intellectual business community, menarik sekali segmen pertama ataupun episode pertama dari diskusi kita Is Your Life Balance yang kita ambil anchor artikel dari Harvard Business Review, Be a Better Leader, Have Richer Life. Intinya bagaimana membalance berbagai aspek di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat prinsipnya sama, adalah ada keluarga, ada kerja, ada komunitas, dan ada diri sendiri. Itu yang harus kita balance. Nah, dari diskusi dengan Pak Paulus kita lihat bahwa untuk menjadi balance, kalau buat Anda yang bekerja, buat kita yang bekerja, faktor perusahaan juga sangat menentukan untuk kita bisa nggak membalance itu, karena kalau perusahaan yang nggak mau ngerti susah juga ya. Nanti kita harus disuruh milih antara mau kerja apa mau nggak kerja gitu kan. Nah, itu susah, ada pilihannya udah susah. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor pimpinan juga sangat penting. Apakah pimpinan itu kalaupun itu sadar tapi tidak menerapkannya pada diri sendiri, ya tentunya ada faktor-faktor lain yang anak buah baca, oh jangan-jangan dia cuma ngomong aja, toh dia sendiri nggak pulang-pulang kerjanya gitu ya. Jadi dia contoh lah, atasan jadi nggak enak gitu kan. Mau nggak mau ya harus kalau pimpinan itu serius, contohkan juga pada dirinya. Dan yang tadi kita juga bicarakan, adakah faktor-faktor misalnya faktor kultur ataupun faktor tingkat sosioekonomi yang membuat balance itu menjadi berbeda satu sama lain. Tadi Pak Paulus katakan it's about quality, not it's about quantity. Walaupun menurut saya juga quantity juga penting juga. Kalau nggak ada quantity, we cannot talk about quality gitu ya. Quality dari mana kalau quantity-nya aja nggak ada gitu kan. Nah, kemudian tadi juga dikatakan Pak Paulus tidak dipengaruhi oleh kultur ataupun level ekonomi. Itu termasuk di dalamnya adalah target of life itu sebenarnya apa. Tadi pertanyaan saya, kalau orang yang baru move ya, baru naik karirnya, tentunya perlu konsentrasi berat ke dalam karirnya. Tetapi kalau memang kita merubah jalan pikiran secara total bahwa keluarga itu paling penting, mungkin ya konsekuensinya ya you have to know konsekuensinya, ya nggak usah terlalu ngoyo di pekerjaan. Apapun yang terjadi di pekerjaan itu ya paling yang lebih penting adalah keluarga gitu ya. Jadi mungkin juga persepsi suksesnya itu berbeda ya. Persepsi sukses kita semua ini adalah bagaimana karir itu menjadi tinggi secepat-cepatnya, setinggi-setingginya, dan material sebanyak-banyaknya. Tetapi dalam konsep life balance ini harus dirombak lagi. Yang namanya targetnya itu nomor satu adalah bagaimana keluarga itu bagus, baru kedua bagaimana karir itu sebagus-bagusnya gitu ya. Baru ketiga adalah bagaimana kita bisa di komunitas juga sebagus-bagusnya. Jadi seperti Pak Paulus katakan, ada prioritas keluarga, kerja, baru komunitas gitu ya. Self di nomor berapa Pak? Nanti kita bicarakan di episode berikutnya. Jadi para business leaders dan intellectual business community, itu summary dari diskusi kita episode ini. Kita akan lanjutkan diskusi kita dalam episode berikutnya, masih dengan judul yang sama, masih dengan narasumber yang sama, masih dengan anchor artikel yang sama, tetapi di minggu depan. Demikianlah para business leaders dan intellectual business community. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Kita jumpa dalam acara The CEO Reference berikutnya. Terima kasih.